Shalom, selamat malam jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret pada malam hari ini, Rabu 21 Oktober 2020 segera dimulai. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Panggilan beribadah. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia. Haleluya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 64 bait yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, yang selalu kami puji sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Hari lepas hari Tuhan memberkati kami dan mencurahkan kasih setiamu kepada kami. Engkau Allah kami yang kami puji sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami mau beribadah yang dilakukan secara online di rumah kami masing-masing. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh membawa dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Pimpinlah ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa, dari awal hingga akhir. Biarlah semua boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 45 bait yang pertama dan keempat. Tuhan Allah janganlah.
Jemaat terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Penatua Ibu Linda Silitonga Mamangkai. Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu karena rahmat-Mu yang begitu besar kepada kami yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Sehingga walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, namun kami disatukan di dalam ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nasaret melalui ibadah online. Saat ini kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Bapa, agar firman Tuhan saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dapat kami pakai, serta dapat kami lakukan di dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebelumnya mohon ampun untuk kesalahan kami yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini. Ajar dan ingatkan kami selalu untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus membentang suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari semua jenis biji. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu umpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jemaat Yesus yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Bertumbuh dan Berkembang bersama Yesus. 2 perumpamaan yang dipakai hari ini adalah perumpamaan yang singkat, tetapi menyimpulkan bagaimana kerajaan Allah akan memberikan pengaruhnya. Pada ayat 31 sampai dengan 32 mengatakan bahwa kerajaan surga seumpama biji sesawi. Biji ini sangat kecil, tetapi saat bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar, sehingga burung-burung pun datang dan bersarang padanya. Demikian juga kerajaan surga dimulai dari apa yang sangat kecil dan tidak diperhatikan, hingga bertumbuh begitu besar sehingga menjadi tempat berteduh bagi burung-burung. Tuhan menyatakan kerajaannya yang mencakup seluruh surga dan seluruh pasukan malaikat dengan cara yang sangat sederhana di bumi ini, yakni dengan cara yang sangat tidak diperhatikan oleh dunia. Tuhan memakai seseorang yang mati di kayu salib. Tuhan juga mengumpulkan sekelompok nelayan sederhana untuk menyebarkan kerajaannya dan sebagainya. Hanya dengan benih sesawi yang kecil, dan siapakah yang memperhatikannya? Tetapi dari yang kecil, Tuhan memberikan pertumbuhan terus hingga menjadi besar, jauh lebih besar daripada permulaannya. Ada seorang teolog pernah menafsirkan bahwa ketika benih tersebut telah menjadi pohon yang besar dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya, itu berarti setelah kerajaan Allah dinyatakan dengan makin besar di dunia ini, si jahat akan mengganggunya dari dalam.
Mengapa teolog ini dia menafsirkan begini? Karena dalam perumpamaan sebelumnya, burung-burung yang dimaksud adalah si jahat yang mengambil benih-benih dari sarang penabur. Jika demikian, maka Yesus sedang memberikan peringatan bahwa ketika pekerjaan Tuhan menyatakan kerajaannya semakin luas dan besar, iblis akan makin gencar mengganggu dari dalam. Kerajaan Allah dinyatakan melalui pekerjaan Tuhan di dalam gerejanya. Demikian besar jangkauan yang Tuhan percayakan kepada gerejanya, yang dimulai sangat kecil, hanya seperti biji sesawi saja. Tetapi sebagaimana diperingatkan oleh Yesus, ketika gereja semakin besar pengaruhnya, dan di situ burung-burung akan bersarang pada cabang-cabangnya. Di situ utusan si jahat akan datang dan mengacaukan gereja. Semakin besar, semakin tidak tersaring siapa yang ada di dalam gereja. Dan karena itu kedatangan iblis akan mengacaukan gereja. Semakin besar pengaruh, maka akan semakin besar serangan. Tapi gereja harus semakin berpengaruh. Di mana potensi bertumbuh, di situ juga kesulitan akan bertambah. Semakin besar pohon, maka akan semakin banyak burung-burung bersarang. Biarlah kiranya kita semua siap sedia ketika mengizinkan gerejanya bertambah besar, dan kita siap sedia menghadapi tantangan yang semakin berat. Mungkin tantangan itu berupa perpecahan atau perselisihan dari dalam. Mungkin juga tantangan itu adalah kelesuan spiritual di dalam gereja, di dalam diri jemaat suatu gereja. Kiranya kita dapat terus bertahan di dalam segala tantangan ini dan menjadi pelayan yang mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Tadi pada perumpamaan pertama adalah perumpamaan tentang biji sesawi, dan perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan mengenai ragi yang ditaburkan di adonan untuk membuat adonan itu dapat berkembang atau dapat mengembang dan siap untuk dibakar menjadi roti. Ragi begitu sedikit, tetapi setelah ditaburkan ragi itu mempengaruhi seluruh adonan. Di dalam perumpamaan ini Yesus Kristus menjelaskan bagaimana biji sesawi yang kecil itu bisa menjadi pohon dengan banyak cabang. Bagaimana kerajaan sorga dapat berkembang dari yang sangat kecil menjadi sangat besar. Tidak seperti dunia ini. Kerajaan sorga bertumbuh dan berkembang menjadi besar. Kerajaan sorga tidak menaklukkan bangsa-bangsa dengan penyerangan dan pengepungan benteng-benteng. Kerajaan sorga dari tidak terlihat menjadi pengaruh yang sangat besar, dari mana penyebarannya digambarkan dengan sangat tepat oleh berkembangnya ragi ke seluruh adonan. Ragi itu berkembang pelan-pelan dan mengubah seluruh adonan. Inilah yang terjadi dalam perkembangan kekristenan. Gereja Tuhan bertumbuh dengan pesat, tidak terlihat. Satu orang memberitakan Injil kepada temannya, kepada tetangganya, atau kepada keluarganya. Kerajaan sorga mulai menaklukkan dunia dengan cara yang diam-diam, cepat dan tidak menarik perhatian. Penyebarannya terjadi tanpa banyak diketahui oleh orang lain. Mari kita melayani Tuhan dengan terus memperkembangkan gerejanya. Dengan cara ini, yaitu memberitakan Injil di dalam kebenaran dan kekudusan. Hidup dengan cara yang wajar dan menjadi contoh bagi yang lain. Bekerja keras tidak menjadi pencari kesenangan. Dengan cara inilah kekristenan menyebar. Tuhan terkadang memakai cara besar yang sangat menarik perhatian. Misalnya ketika Petrus berkhotbah dan mempertobatkan 3.000 orang. Itu kita bisa baca pada Kisah pasal 4. Tetapi setelah itu kekristenan menyebar tanpa banyak terlihat. Tuhan tetap bekerja memakai khotbah-khotbah besar kepada orang banyak. Bahkan tidak pernah berhenti melakukan hal ini. Misalnya Paulus berkhotbah di Listra. Kisah pasal 14. Athena
Paulus berkhotbah juga di Athena, itu ada pada Kisah pasal 17 dan di Yerusalem. Dengan cara yang menggembarkan seluruh kota, Tuhan terus bekerja dengan karya dinyatakan kepada banyak orang dengan dampak yang sangat besar. Ini merupakan pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan di dalam anugerahnya. Tapi pekerjaan besar dengan dampak yang besar dan segera itu tidak terlalu atau tidak sering terjadi. Sebaliknya, pekerjaan yang Dia kerjakan melalui orang-orang biasa yang tidak terlihat dan tidak terasa. Dampaknya secara langsung. Allah terus membangkitkan orang-orang Kristen biasa seperti kita untuk menyebarkan kerajaan-Nya di dunia ini. Seperti ragi yang menyebar di seluruh adonan, pekerjaan ini terjadi tanpa diketahui oleh orang-orang, tetapi betapa besar dampak yang diberikannya pada waktunya atau pada waktu Tuhan. Tuhan memberikan pertumbuhan kepada gerejanya dengan cara menyatakan kerajaan surga di bumi ini. Dia akan membuat apa yang awalnya nampak begitu kecil dan tidak berarti sama sekali, menjadi begitu besar dan megah. Tapi jangan lupa bahwa ketika Tuhan telah menjadi besar dan megah, akan datang banyak orang-orang yang mau mengambil keuntungan, yang pura-pura masuk melayani, tetapi sebenarnya hanya menginginkan keuntungan pribadi saja. Tuhan memberikan pertumbuhan banyak cara, tetapi satu cara yang paling banyak Dia lakukan, yang tidak pernah berhenti Tuhan lakukan, adalah menyebarkan kerajaan-Nya dengan cara yang tenang dan diam, tidak menonjol, tetapi dilakukan dengan tekun dan tidak pernah berhenti. Begitu juga dengan kita, apabila saat ini masih banyak kendala dan persoalan yang belum terselesaikan, jadilah biji sawi yang bertumbuh di dalam kerajaan sorga. Mari kita, saudara dan saya, akan benar-benar memiliki kerajaan sorga itu saat masih ada di dunia ini. Itu sebabnya kita tidak boleh hanya tertanam, tetapi juga harus mau bertumbuh dan berkembang. Kita harus bertumbuh dan berkembang agar kita mampu menghadirkan kerajaan Allah melalui hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merespon akan firman Tuhan, kita angkat pujian dari NKB 115, bait yang pertama. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur sebagai ayat ajakan terambil dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus
dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nyanyian pengiring persembahan, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Mari kita doakan persembahan ini. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur karena pada malam hari ini kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami, yang menuntun kami pada jalan keselamatan. Berkati hamba-Nya Penatua Ibu Linda Silitonga Mamangkai yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati akan kehidupan rumah tangganya dan pelayanannya. Dan pada malam hari ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar layak kami pakai untuk pelayanan kasih di muka bumi ini, secara khusus di Jemaat Gemindo Genasaret. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari keluarga Patabang Anes. The minor fall, the
Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi, sementara berdoa video silakan di-pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai. Jemaat dipersilakan memulai doa. Menutup ibadah pada malam hari ini, kita angkat pujian Selalu Ada Jalan. Padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Tuhan ada di jalan bagiku, selalu ada jalan di mana ada kebahagiaan. Ku hidup selalu di jalan yang Kau kepadaku. Menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita akan berdoa dan menerima berkat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah boleh beribadah pada malam hari ini. Dan kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, memuji muliakan nama-Mu. Bapa di surga, mampu kami bertumbuh dan berkembang serta menghadirkan kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami, bagi diri kami maupun bagi sesama. Biarlah kami Kau pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin.